Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana beliaulah yang memberi kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sulit seperti ini tidak mengurangi semangat Ananda untuk menuntut ilmu walaupun di mana berada. Nah, Ananda sekalian, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, perlu Ibu tegaskan kepada Ananda supaya video yang Ibu berikan ini ditonton dari awal sampai akhir. Nah, karena video ini merupakan suatu pengganti oleh Ibu bertatap muka di dalam pembelajaran di dalam kelas. Materi kita hari ini yaitu objek IPA dan pengamatannya. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu penyelidikan IPA, pengukuran, besaran satuan internasional, dan besaran turunan. Nah, kemudian kita yang pertama yaitu penyelidikan IPA. Pernahkah Ananda mengamati teman? Apakah yang bisa Ananda amati pada teman? Mungkin bisa kita amati yaitu tinggi badan, berat badan, panjang rambut, warna kulit, hidung mancung. Nah, kemudian berapa massa dari teman tersebut. Nah, semua kegiatan ini disebut dengan kegiatan ilmiah dalam IPA atau penyelidikan IPA. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan proses penyelidikan IPA. Yang pertama, proses penyelidikan IPA tersebut adalah pengamatan. Yang mana pengamatan ini menggunakan panca indera. Kapan perlu pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Nah, pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi ini adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk mengumpulkan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dengan dan membuat pemikiran. Yang ketiga itu mengkomunikasikan. Nah, setelah kita dapat data, dapat satu pemikiran, nah maka pemikiran ini kita komunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini adalah bisa saja dengan disajikan berbentuk data, berbentuk tabel, grafik, bagan, atau bisa dengan gambar yang relevan. Nah, itulah proses penyelidikan IPA. Yang pertama pengamatan, yang kedua inferensi, yang ketiga mengkomunikasikan. Nah, semua langkah inilah yang digunakan oleh para ahli untuk meneliti sebuah penyelidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, maka ini disebut dengan metode ilmiah. Namun langkah-langkah metode ilmiah yaitu yang pertama merumuskan masalah. Seperti tadi kita itu pengamatan. Nah, yang pertama yaitu kita mengambil masalah apa yang akan kita selesaikan. Contoh bisa jadi bagaimana ya kita mendapatkan air bersih. Kemudian membuat penafsiran. Nah, mungkin membuat air bersih dengan ini caranya. Nah, maka ini disebut dengan penafsiran. Yang kemudian kita kumpulkan data-data atau keterangan-keterangan. Nah, baru kita lakukan penelitian. Nah, setelah kita melakukan penelitian, yang kelima yaitu mengumpulkan data eksperimen. Nah, kemudian setelah dapat data eksperimen atau percobaan, nah maka kita mengolah hasil dari eksperimen. Nah, setelah dapat hasil olahan dari eksperimen, nah maka ditariklah satu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang merupakan satu pemikiran. Nah, baru dipublikasikan atau dikomunikasikan hasilnya ke masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan langkah-langkah metode ilmiah, itu
dalam penyelidikan IPA. Nah, kemudian selanjutnya, apa kegunaan kita mempelajari IPA ini? Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga ini bisa tumbuh apabila ditanam? Nah, kemudian yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, seperti tadi, bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Yang keempat, kita akan berpikir logis dan sistematis. Nah, contohnya, jika datanya seperti ini, apa ya kesimpulannya? Nah, itulah manfaat kita untuk mempelajari IPA. Kemudian, apa objek yang kita selidiki dalam IPA tersebut? Apa yang akan kita amati? Apa yang akan kita selidiki? Nah, objek yang bisa kita amati semua benda alam yang dapat kita amati, yang dapat kita lihat, yang dapat kita amati. Nah, apa contohnya? Objek yang bisa kita amati, yang pertama yaitu ruang angkasa. Nah, yang kedua virus. Nah, virus contohnya virus corona. Nah, yang sekarang yang sedang diselidiki oleh para ahli. Sampai sekarang belum tahu apa vaksin yang untuk mengobati virus ini. Nah, sehingga kita diharuskan belajar di rumah. Nah, kenapa? Supaya terhindar dari virus tersebut. Nah, jadi virus itu juga termasuk objek pengamatan. Kemudian yang ketiga yaitu molekul. Nah, apakah penyusun dari suatu zat? Di dalamnya ada molekul. Nah, maka bisa kita amati. Kemudian yang keempat, tumbuhan. Nah, tumbuhan juga bisa kita amati, maka dia termasuk objek. Kemudian bisa juga laut, danau, pokoknya apa saja yang bisa kita amati itu termasuk objek pengamatan. Nah, kemudian kita lanjutkan cabang-cabang ilmu dalam IPA. Yang pertama cabang ilmu dalam IPA yaitu kimia, yang kedua fisika, yang ketiga biologi, yang keempat bumi dan antariksa. Nah, apa yang dipelajari dalam bidang-bidang ilmu ini? Yang pertama, ilmu fisika itu mempelajari tentang aspek-aspek alam, misalnya materi, energi, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala fisik lainnya yang ada di alam. Yang kedua yaitu ilmu kimia. Ilmu kimia ini mempelajari tentang penyusunan dan pembuatan zat. Yang ketiga biologi. Ilmu biologi ini mempelajari tentang sistem kehidupan dari ukuran kecil, dari ukuran renik sampai ke ukuran yang sangat besar. Yang keempat, bumi dan antariksa. Bumi dan antariksa ini mempelajari tentang bintang, planet, atau tata surya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pengukuran sebagian dari pengamatan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan alat ukur yang digunakan. Nah, itu apa besaran? Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Apa contohnya yang dapat diukur? Panjang meja, panjang papan tulis, kemudian lingkaran badan, lebar daun, dan lain-lain. Kemudian apa itu satuan? Satuan adalah pembanding atau sebagai acuan yang kita gunakan dalam suatu pengukuran atau yang kita gunakan dalam membandingkan besaran, atau bisa juga disebut dengan pembanding dari besaran. Apa contohnya? Panjang meja. Kita akan mengukur panjang meja
Dengan apa kita bandingkan panjang meja tersebut? Contohnya pakai jengkal. Jadi panjang meja bisa diukur, jengkal adalah satuan. Nah, dari pengukuran ini, misalnya kita dapatkan meja panjangnya 10 jengkal. Mana yang besaran? Panjang meja itu adalah besaran, atau panjang adalah besaran, 10 adalah angka dari besaran, sedangkan jengkal itu adalah sebagai satuan yang kita gunakan pada saat itu. Contoh lain, apalagi contoh lain yang bisa untuk pembanding? Misalnya kita pakai meter, pakai pena, pakai buku, pakai jam, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat mana yang besaran dan mana yang bukan besaran. Contoh, kita mengamati seekor kelinci. Apa yang termasuk besaran dari kelinci ini dan apa yang tidak termasuk besaran. Yang besaran yang dapat diukur, yang tidak dapat diukur itu bukanlah besaran. Nah, mana yang termasuk besaran? Panjang telinga dari kelinci, tinggi badan dari kelinci, berat badan dari kelinci, panjang bulu kelinci, panjang kukunya, panjang badannya, waktu tidurnya, suhu badannya. Nah, ini bisa kita ukur. Sedangkan yang bukan besaran, yang tidak bisa kita ukur, yaitu kasih sayang. Nah, ini tidak bisa kita ukur. Warnanya tidak bisa kita ukur, tingkah lakunya tidak bisa kita ukur, kemudian keindahannya tidak bisa kita ukur. Nah, jadi bisa kita membedakan sekarang itu mana yang besaran dan mana yang bukan besaran. Nah, kemudian setiap besaran pasti diikuti dengan satuan. Nah, sekarang kita lihat itu satuan dalam pengukuran. Yang mana satuan dalam pengukuran ada yang satuan baku dan ada yang satuan tidak baku. Mana yang kita katakan satuan baku? Yang mana satuan itu apabila dipakai oleh siapa saja, di mana saja, kemudian hasilnya adalah sama. Kemudian hasil dari musyawarah para ahli. Nah, inilah yang dikatakan dengan satuan baku. Nah, mana yang dikatakan satuan tidak baku adalah satuan apabila dipakai oleh siapa saja, di mana saja, ukurannya tidak sama dan bukan hasil dari musyawarah para ahli. Nah, sekarang kita lihat mana satuan yang tidak baku, yaitu depa. Depa, nah ini adalah depa, kemudian hasta, kemudian jengkal. Nah, kenapa ini kita dikatakan tidak baku? Apabila kita ukur dengan depa, maka depa seseorang dengan orang lain itu tidak akan sama. Nah, contoh kita mau memesan baju atau kain 10 depa. Nah, depa kita tidak akan sama dengan depa orang lain. Nah, juga sama juga dengan hasta, tidak akan sama, sedangkan jengkal juga tidak sama. Nah, sekarang mana yang dikatakan satuan baku atau satuan internasional? Yang pertama yaitu kilogram. Kilogram, massa kilogram. Kilogram ini kemana saja kita bawa alat ukur ini. Nah, misalnya neraca. Nah, ini macam-macam neraca. Nah, kemana saja kita bawa ini, maka siapa saja yang pakai, kemana saja dibawa, hasilnya akan sama. Nah, si A mengukur dengan neraca, si B mengukur dengan neraca, itu hasilnya akan sama. Kemudian mistar. Nah, mistar ini akan mengukur panjang, itu misalnya meter. Nah, kemana saja kita bawa, mistar ini akan tetap ukurannya sepanjang itu. Kemudian ada lagi waktu, kita pakai sekon. Nah, misalnya kita memakai stopwatch. Kemana saja stopwatch ini kita bawa, yang 1 sekon itu akan tetap sama. Nah, itulah yang dikatakan satuan baku dan satuan tidak baku.
Kemudian di dalam satuan internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Kemudian untuk menghasilkan pengukuran yang lebih besar atau yang lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan seperti tabel. Contoh, tadi patokan adalah yaitu meter. Sekarang kita lihat itu ukuran yang besar dan ukuran yang kecil dari meter. Contoh tera, kita lambangkan dengan T. Nah, 1 tera berapa meter? Nah, 10 pangkat 12. Nah, apa artinya pangkat 12? Maka nolnya sejumlah 12. Nah, itu disebut juga dengan triliun. Kemudian giga dilambangkan dengan G, maka 10 pangkat 9. Apa artinya? 1 giga sama dengan 1 miliar meter. Nah, sekarang kita lihat yang kecil dari meter. Contohnya desi, lambangnya D. 10 pangkat min 1. Apa arti pangkat min 1? Artinya adalah 1 desi sama dengan 0,1 meter. Nah, kemudian kita lihat ke bawah, itu mili. Mili lambangnya M. Kemudian 10 pangkat 3, apa artinya? Adalah 1 mili sama dengan 0,001 meter. Nah, itulah satuan-satuan yang lain dalam internasional. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Yang mana besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Nah, contoh besaran pokok yaitu ada 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan oleh ahli. Yang pertama yaitu panjang, satuan dasarnya adalah meter. Yang kedua massa, satuan dasarnya adalah kilogram. Waktu satuan dasarnya adalah sekon. Suhu satuan dasarnya adalah Kelvin. Dan kuat arus satuannya adalah ampere, tulisannya ampere, bacaannya ampere. Kemudian jumlah zat, satuannya adalah mol, mole bacanya mol. Intensitas cahaya yaitu satuannya candela. Jadi ada 7 satuan pokok. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, satuan pokok panjang. Nah, dalam satuan SI satuannya adalah meter. Nah, apa yang dikatakan panjang tersebut? Yang mana yang dikatakan panjang adalah jarak antara 2 titik. Nah, contoh meja ini. Dari titik ini ke titik ini adalah panjang dari meja. Jadi, panjang itu adalah jarak antara dua titik. Nah, di dalam internasional yaitu satuannya dalam meter. Nah, mana yang dikatakan 1 meter itu hasil dari musyawarah ahli, yang mana jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299,792,458 sekon. Nah, inilah yang dikatakan dengan 1 meter. Nah, kemudian mana satuan panjang lain? Satuan panjang lainnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada tera, ada giga, ada mega, ada kilo, kemudian ada hekto, deka, desi, kemudian ada meter itu sendiri, ada senti, ada desi, ada mili. Nah, inilah
contoh satuan panjang yang lain. Sekarang kita lihat alat ukur panjang. Alat untuk mengukur panjang biasanya digunakan itu mistar. Nah, ini mistar. Nah, cara menggunakan mistar mungkin Ananda sudah setiap hari menggunakan itu. Ukurannya, ketelitiannya adalah 1 mili. Nah, jadi oleh mistar ini yang bisa diukur paling kecil adalah 1 mili. Kemudian ada roll meter atau meteran close. Nah, roll meter ini ukurnya lebih panjang daripada mistar, tapi ketelitiannya sama dengan mistar. Yang ketiga yaitu jangka sorong. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menggunakan jangka sorong dan apa-apa bahagian dari jangka sorong tersebut dan bagaimana cara membaca skala jangka sorong tersebut. Di sini Ibu akan melihatkan yaitu tentang jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri dari bahagian. Yang pertama dia punya rahang atas. Yang di bawah ini adalah rahang bawah. Kemudian ini adalah sekrup untuk pengunci, yang ini adalah roda. Pada jangka sorong ini, nah, Ananda lihat, pada jangka sorong ini dia mempunyai skala. Nah, dia mempunyai skala. Yang pertama ini adalah skala utama. Nah, ini skala utama, sedangkan ini adalah skala nonius. Nah, skala utama ini ketelitiannya adalah 0,1 cm atau 1 mili. Sedangkan skala nonius itu adalah 0,01 cm atau 0,1 mili. Nah, kemudian bagaimana cara pemakaiannya? Nah, sekarang bagaimana cara pemakaiannya? Yang mana jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan atau lingkaran. Nah, yang mana rahang bawah digunakan untuk mengukur lingkaran luar. Sedangkan rahang atas untuk mengukur ketebalan atau diameter bagian dalam, rahang bawah untuk mengukur diameter bagian luar. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaannya? Yang mana rahangnya kita buka, kemudian kita letakkan benda yang akan kita ukur. Contohnya itu spidol. Nah, kemudian kita jepitkan spidol. Kemudian kita kunci. Nah, kemudian kita ambil spidolnya. Nah, tadi udah kita kunci. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membaca skala ini. Yang pertama yang Ananda lihat adalah angka 0 pada skala nonius. Angka 0 ini berada antara skala berapa dengan skala berapa. Nah, untuk lebih jelasnya supaya nampak oleh Nanda, kita lihat kembali lagi kepada gambar di layar. Nanda, kita lihat di layar. Yang mana yang pertama kita lihat itu 0 pada skala nonius. Ini adalah skala nonius. Nah, 0 ini berada di antara angka berapa dengan angka berapa. Nah, di sini 0-nya berada di angka 2 dan 3. Nah, maka kita pakai 2. Nah, jadi berapa? Itu 2 cm. Nah, kemudian kita hitung lagi berapa milinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan berada antara angka 7 dan angka 8. Nah, ya, 0 ini sejajar antara angka 7 dan 8. Maka kita pakai pada angka 7. Berarti 2,7. Jadi dia 2,7 cm.
Sedangkan garis hitam ini, nah kita lihat, garis hitam ini yang terputus-putus. Nah, karena di sini tadi bukan pas pada angka 7. Nah, maka kita cari mana yang paling sejajar antara garis utama dengan skala garis nonius. Nah, inilah yang paling sejajar. Kalau kita lihat di sini mana yang paling sejajar. Nah, yang paling sejajar, nah ini. Nah, kemudian kita hitung dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan garis utama dengan nonius itu yang sejajar pada skala 6. Maka berapa hasilnya adalah noniusnya bernilai 0,6. Nah, atau 0,6 mm. Nah, atau setara dengan 0,06 cm. Nah, jadi berapa? Hasil pengukuran kita adalah 2 cm 2,76 cm atau boleh juga 27,6 mm. Nah, itulah cara menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua, satuan pokok massa. Satuan pokok massa satuannya adalah dalam SI yaitu kilogram. Nah, apa yang dikatakan massa adalah materi yang terkandung dalam satu benda. Satuannya adalah kilogram. Berapa 1 kilogram tersebut? Setara dengan massa 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian satuan-satuan yang lain daripada massa ada hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Kemudian alat ukur dari massa. Alat ukur dari massa yaitu adalah neraca. Macam-macam dari neraca. Ini adalah neraca sama dengan neraca gantung. Kemudian ini adalah neraca duduk. Kemudian neraca haus. Kemudian neraca digital. Kemudian neraca bekas. Nah, sekarang bagaimana cara membaca skala daripada neraca? Sekarang kita lakukan pengukuran. Yang kita gunakan adalah neraca haus 3 lengan. Kita lakukan suatu percobaan atau pengukuran dengan menggunakan neraca haus. Nah, yang mana sebelum kita pakai neraca ini kita nolkan dulu. Nah, di sini ini udah 0. Kita nolkan dulu. Nah, kemudian kita lihat berapa ukuran terbesar dari neraca ini, yaitu 500 gram. Nah, jadi yang paling tinggi nanti yang akan diukur adalah 500 gram. Nah, pertama kita letakkan benda yang akan kita ukur di atas neraca. Nah, maka kita geser terlebih dahulu, yaitu skala yang paling besar, yaitu yang ratusan. Nah, sampai terdengar klik. Nah, kalau 300 dia masih ke atas, berarti lebih dari 300. Kalau kita letakkan yang 400, dia kurang dari 400, maka yang kita pakai adalah 300. Jadi massanya kita tulis itu yang pertama 300. Nah, kemudian kita geser yang puluhan. Nah, kita geser yang puluhan. Nah, kalau kita pakai 40, maka dia kurang dari 40. Kalau kita pakai 30, dia lebih dari 30. Jadi berapa yang sudah kita ukur? 330. Nah, tapi masih lebih dari 30, maka kita geser ya skala yang lebih kecil. Nah, kalau kita letakkan di angka 4, dia kurang dari 4. Kalau kita letakkan di 3, dia lebih dari 3.
Nah, maka kita geser lagi. Nah, berarti ini sudah 333, tapi masih lebih karena skalanya belum pas sama, maka kita geser. Nah, jadi maka kita geser ke angka skala 3 dari angka 3 tadi. Nah, jadi berapa hasil pengukurannya? 333,3. Nah, karena ada garis kecil-kecilnya 3. Nah, inilah cara menggunakan neraca Ohaus. Selanjutnya besaran pokok waktu. Apa yang dikatakan waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan dari waktu adalah sekon atau detik. Nah, apa yang dikatakan 1 detik? Yaitu waktu yang dibutuhkan atom selsium untuk bergetar sebanyak 9,192,631,770 kali. Kemudian satuan yang lain ada lagi dari pada waktu ini, yaitu hari. Kemudian ada jam, ada menit. Alat ukur dari waktu. Alat ukur waktu yang pertama yaitu stopwatch, arloji, kemudian jam dinding. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Mana contohnya? Luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, kecepatan, percepatan, daya, dan lain-lain. Sekarang kita lihat itu besaran turunan luas. Luas adalah area satu tempat dan satunya meter persegi atau meter kuadrat. Contoh, luas persegi panjang. Itu panjang kali lebar. Persegi sisi kali sisi. Tabung 2VR kali R tambah T. Nah, inilah bagi benda yang beraturan bisa kita buat rumusnya. Nah, sekarang bagaimana kita cara mengukur benda yang ukurannya tidak teratur? Contohnya, kita mengukur luas selembar daun. Kita akan mencoba yaitu mengukur luas benda yang tidak beraturan, yaitu contohnya selembar daun. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama kita memerlukan yaitu kertas mili atau boleh kertas yang kita petak sendiri, yang mana kita harus tahu ukuran dari kotak yang kita buat. Nah, di sini Ibu memakai satu kotak adalah 5 cm kali 5 cm sama dengan 25 cm bujur sangkar. Nah, ini luas ini adalah 25 cm bujur sangkar. Nah, kemudian kita tempelkan daun ini di atas kertas kotak. Nah, kemudian kita ciplak. Kemudian kita angkat. Nah, sekarang kita hitung. Ciplakan kita tadi. Yang pertama kita hitung dulu. Yang pertama kotak penuh. Nah, berapa kotak yang penuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi kotak yang penuh adalah sebanyak 17. 17 kali 25. Kemudian kita hitung lagi kotak yang tidak penuh. Kotak yang tidak penuh itu dianggap setengah. Nah, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi ada kotak 20 kotak. Nah, jadi kotak tidak penuh. Sama dengan 20. Karena dia tadi dikatakan bahwa dia dianggap separuh, maka kita bagi 2. Maka didapatkan itu 10 kotak. Maka 10 kali 25. Maka hasilnya 25 cm kuadrat. Tuh, kita pindahkan ke sini. 425 yang nomor 1, 425 cm kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu 10 kali 25 yaitu 250 cm kuadrat. Nah, jadi berapa luas daun semua? Maka kita jumlahkan 5, 7, 6 cm kuadrat. Nah, inilah luasnya. Jadi berapa luas daun tadi? Adalah 675 cm kuadrat. Sekarang kita lanjutkan dengan volume. Nah, apa itu volume? Adalah isi. Nah, sama dengan isi. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur volume? Kalau mengukur volume benda yang teratur bentuknya seperti kubus, balok, segitiga, itu sudah bisa kita cari dengan rumus. Nah, sekarang yang Ibu bahas di sini adalah bagaimana cara mengukur volume zat cair. Nah, untuk mengukur volume zat cair, tinggal kita memasukkan aja ke dalam gelas ukur. Kita masukkan ke dalam gelas ukur, kita lihat berapa volumenya. Di sini volumenya adalah 600 mililiter. Kemudian bagaimana dengan volume benda yang tidak teratur? Nah, contohnya yaitu, ini batu. Nah, bagaimana kita akan merumuskan ini? Tidak bisa. Maka kita akan menghitung berapa volume benda yang tidak teratur ini. Maka kita menggunakan gelas ukur. Ke dalam gelas ukur kita masukkan air. Nah, kemudian kita catat berapa tinggi air. Di sini volume air sebelum dimasukkan benda yang akan kita ukur adalah 600. Nah, kemudian kita masukkan benda yang akan diukur. Nah, maka air itu akan naik. Nah, berapa kenaikannya? Sekarang menjadi 1000 ml. Nah, berapa volume dari benda yang tidak teratur tadi? Adalah 1000 ml dikurang dengan 600 ml. Berapa volumenya? Adalah 400 ml. Nah, itulah cara untuk mengukur benda yang tidak teratur. Yang ketiga yaitu konsentrasi larutan. Nah, pernahkah Ananda bikin campuran air gula dengan air? Nah, kemudian kita aduk, maka mendapatkanlah itu larutan gula. Nah, kemudian bagaimana konsentrasi larutan yang Ananda bikin? Adalah jumlah zat terlarut adalah gula. Nah, dalam zat pelarut. Nah, jadi jumlah zat terlarut di dalam zat pelarut. Nah, konsentrasi larutan itu sama dengan massa. Kita ukur massa zat terlarut. Nah, dibagi dengan zat pelarut. Nah, dibagi dengan volume zat pelarut. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya? Yaitu massa zat terlarut dibagi volume zat pelarut. Nah, satuannya adalah gram per liter. Nah, contoh. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, apa langkah yang harus kita lakukan? Apakah yang diketahui oleh soal? Massa terlarut 20 gram
volume pelarut 2 liter. Apakah yang masalahnya atau apa yang ditanya? Menentukan konsentrasi larutan. Bagaimana strateginya? Nah, jawab. Yang mana kita menggunakan persamaan atau rumus konsentrasi larutan. Nah, bagaimana penerapannya? Maka massa terlarut dibagi dengan massa pelarut sama dengan 20 gram per 2 liter dapatlah 10 gram per liter. Itulah cara mencari konsentrasi larutan. Kemudian yang selanjutnya itu laju pertumbuhan. Pernahkah Ananda menanam satu tanaman? Apakah dia bisa bertambah tinggi? Nah, pertambahan tinggi tersebut itu disebut dengan pertumbuhan. Kemudian laju pertumbuhan itu adalah berapa pertambahan panjang per waktu. Nah, contoh kita menanam jagung. Nah, pada awalnya yaitu 20 cm, kita amati 20 cm. Kemudian dalam waktu 10 hari maka tingginya menjadi 60 cm. Nah, berapa laju pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam tersebut? Nah, maka kita pakai rumus itu laju pertumbuhan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Berapa pertambahan tingginya? 60 dikurang 20 dibagi 10 hari. Maka didapatkanlah setiap harinya 4 cm atau 4 cm setiap hari. Nah, itulah yang dapat Ibu terangkan pelajaran kita hari ini. Nah, semoga Ananda dapat memahami dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.